Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian fikih rumah tangga yang disusun oleh Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di pembahasan tentang pasal kedua, fi huquqiz zawj al-wajibah 'ala zaujah. Hak-haknya suami yang wajib dipenuhi oleh istri. Yang sebelumnya sudah kita bahas tentang kewajiban seorang istri kepada suaminya antara lain untuk tidak mengkhianati suami atau dalam rumah tangganya ya. Kemudian baik di hartanya maupun di kehormatannya. Kemudian menghormati dan memuliakan keluarga suami. Ya. Mau mertua, mau ipar, mau apa segala macam, menghormati keluarga suami. Ini merupakan kewajiban seorang istri. Begitu juga suami menghormati keluarga istri. Ya, bodoh ya. Nah, kemudian dikatakan dan si istri tersebut tidak boleh menolak permintaan suami untuk hubungan selain ketika haid ataupun nifas. Ketika haid atau nifas, maka wajib menolaknya malahan. Nah, kalau tidak, enggak. Tapi di sini sebetulnya dibutuhkan pengertian suami. Nah, fikih rumah tangga ini bukan melulu ke haknya suami. Ya, mungkin orang-orang kan kebanyakan yang dibahas hak suami, kewajiban istri. Padahal sebetulnya dua-duanya punya hak dan dua-duanya punya kewajiban. Ya, suami punya kewajiban dan hak, istri pun punya kewajiban dan hak. Maka itu perlu kita mempelajari kesemuanya. Nah, ini kan pasal kedua sudah ya, tentang haknya suami, kewajiban istri. Yang pasal pertama, haknya istri, kewajiban suami. Nah, kemudian yang merupakan haknya suami yang wajib dipenuhi oleh istri, wa alla tasuma, tidak berpuasa, kecuali puasa-puasa yang kayak puasa qadha atau puasa Ramadan, illa biidnihi, kecuali dengan izin suaminya. Puasa sunnah ya, izin suaminya. Kemudian bahkan dikatakan puasanya tidak mendapatkan pahala, apalagi ketika suaminya melarang. Tapi kembali lagi, ketika seorang istri dia berpuasa izin suaminya, walaupun suami sebetulnya bisa menolak izin tersebut, tapi ya keterlaluan lah. Misalkan bojone solihah kok malah terus gak usah puasa, gak usah wiritan, gak usah dikiran, gak usah ngaji, gak usah majlis. Berarti suami cap apa nih kan? Harusnya kan dia senang. Kalau istrinya itu taat, kan dia harusnya senang. Istrinya ibadahnya masya Allah, sunnahnya masya Allah, bangun malamnya masya Allah, kan harusnya senang suami itu. Karena di samping mendapatkan keberkahan di kehidupannya, kehidupan rumah tangganya itu akan berkah. Juga suami itu akan merasa aman dan nyaman. Justru manfaat buat suami, karena akan merasakan kenyamanan dan keamanan di rumah tangganya dia ini. Makanya jangan menolak ketika istri itu minta izin untuk melakukan ibadah-ibadah baik wajib maupun sunnah. Nah, kemudian tidak keluar seorang istri tersebut, Allah tukhrij min baitiha illa biidnihi, fa in fa'alat
la'anat al-malaikah. Dan tidak keluar ini seorang istri, ya, kecuali dengan izin suaminya. Bisa dengan izin per keluar, atau izin secara umum. Misalkan pokoknya setiap jam sekian pagi pasar belanja. So izinnya izin mutlak, terus kasih izin lagi. Ya kayak gitu boleh. Dan suami meridhoi, ya apa pokoknya jam sekian kok balik. Ya, untuk pasar atau apa gitu, atau ke majelis jam sekian hari ini hari itu ke majelis, sudah rutinan tiap minggu misalkan. Boleh. Dengan izin yang umum. Ya, ada izin dengan khusus. Izin khusus itu berarti misalkan akan keluar kemana dia mengeluarkan izin. Ya. Dan kemudian kalau dia melakukan keluar tanpa izin suami, maka akan dilaknat oleh malaikat. Bayangkan, dilaknat oleh malaikat. Apalagi sekarang izin itu kan gampang loh. Maksudnya gini, kalau zaman dahulu pernah ada satu kejadian zaman sahabat, ada seorang sahabat yang akan berangkat untuk jihad. Dia berpesan kepada istri untuk tidak keluar rumah sama sekali kecuali dengan izinnya dia. Akhirnya dia keluar. Nah, zaman itu kan tidak ada komunikasi yang gampang kan. Ketika keluar, ada utusan datang dari keluarganya mengatakan bahwa bapaknya sakit. Diminta dia datang. Sakit keras. Dia bilang, aku tidak dapat izin dari suami saya. Jadi dia tidak keluar. Saya marah loh bapaknya. Padahal dia ibaratnya mungkin anak kesayangan atau apa gitu. Sampai datang lagi utusan mengatakan bahwa ayahnya sudah meninggal. Minta keluarga besar, minta kamu datang. Karena tidak dapat izin dan dia tidak bisa izin karena waktu itu komunikasi susah, maka dia menolak dengan menangis pastinya dan bersedih, tapi dia menolak karena tidak dapat izin. Suaminya ngamanatin untuk tidak keluar. Sampai akhirnya datanglah kabar ini kepada Nabi Muhammad SAW. Berita tersebut, apa jawab Nabi? Yang makna hadits ya, bahwa orang laki itu si ayah ini tadi, ayah perempuan ini diampuni dosa-dosanya karena anak perempuannya taat kepada suami. Ya, anak perempuannya taat kepada suaminya sampai diampuni. Padahal marah loh, bapaknya marah. Ketika sakit keras gak disambangi marah. Tapi diampuni si bapak ini karena si istri tadi taat kepada suaminya. Karena zaman itu kan untuk izin kan susah. Kalau orang ini keluar kota. Kalau sekarang ini kan gampang. Kita kemana-kemana ya HP pasti kan. Setiap orang pasti punya HP. Tinggal kontak aja HP kalau mau izin. Iya kan? Nah kemudian sebagai suami aja mentang-mentang, izin kan di tangan saya. Maka ya nggak boleh keluar dong. Saya punya hak untuk melarang kamu keluar. Jangan mentang-mentang begitulah. Suami ini juga harus punya kebijakan. Jangan terus mentang-mentang suami, mentang-mentang istri adalah orang yang wajib taat kepada suami, kemudian mempergunakan haknya tersebut untuk ditaatin dengan hal-hal yang sebetulnya tidak penting. Kecuali kalau misalkan istrinya kepingin keluar, itu nanti ketemu konco-konco, padahal konco-konconya kita tahu misalkan ya, kalau teman-temannya itu suka gibah berkedok arisan misalkan, ya bukan arisannya yang salah ya, tapi kadang-kadang gibah niku kedoknya arisan. Arisan itu bisa berjam-jam, padahal arisan kan cuma sebentar mestinya kan, itu berjam-jam. Arisannya sebentar, rasan-rasan yang berjam-jam. Kita tahu itu, kita larang, nggak boleh pergi. Boleh nggak? Boleh. Kalau kayak gini kan harus malahan si istri suami itu untuk betul-betul menjaga istrinya tidak melakukan kemaksiatan. Dan istri tetap keluar, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat. Dikatakan bahkan di sini disyarahnya ay malaikatus sama wal ard wal malaikatur rahmah wal malaikatul adzab. Yang melaknat malaikat langit, malaikat bumi, malaikat rahmah dan malaikat azab. Hatta
Au turji'a ila baitihi, sampai dia pulang atau tobat kepada Allah, minta ridho suami. Wa in kana dzaliman, walaupun si suami ini zalim, tidak boleh dia keluar tadi itu dengan tanpa alasan. Sampai begitu loh. Cuma kembali lagi, suami yang seperti ini ya, dengan kedzalimannya tersebut, dia bukan tanpa dosa. Ketika suami mendolimi istrinya, maka suami itu akan dosa dengan dosa yang berat, dosa yang besar. Istrinya sabar, istrinya akan naik derajat di sisi Allah, suami jungkal. Tapi kadang-kadang seorang wanita itu begini, kadang-kadang. Nah, kalau suami saya gak kenal, ngapain saya harus kenal? Kebaikan atau akhlak baik bagi saya ini adalah kalau suami saya berakhlak baik juga, saya akan berakhlak baik. Saya akan tergantung suami. Kadang-kadang ada perkataan seperti itu. Loh kan aku apa jadi suami? Lek suamiku wong apik, aku dadi apik. Lek suamiku elek, aku dadi wong elek. Karena kadang banyak omongan seperti itu. Jawabannya gampang. Asiyah, istri Fir'aun. Kadang nanggung ya. Istrinya Fir'aun. Fir'aunnya mengaku Tuhan. Bukan fasik lagi nih. Ya, bukan fasik lagi kan? Mengaku Tuhan. Dan dolim, Fir'aun ini dolim. Tapi istrinya Asiyah menjadi seorang waliyah dan merupakan salah satu nisa, katakan di Nabi, ahli jannah, perempuan ahli surga, punya kedudukan sudah di surga bersama Siti Khadijah, bersama Siti Fatimah, punya kedudukan bersama Siti Maryam, punya kedudukan. Padahal suaminya tidak karuan, suaminya bukan cuma fasik, ngaku Tuhan. Ya apa ngaku Tuhan? Ya bukan cuma fasik kan, ya murtad. Dan sangat-sangat kejinya orang dengan kedoliman, karena dia kuasa dengan kedolimannya yang luar biasa. Tapi istrinya solihah. Dan kemudian kalau misalkan kita ini ingin berubah menjadi orang baik, menjadi orang taat, menggantungkan ketaatan dan kebaikan kita kepada orang lain, ini berarti kita tidak ikhlas dalam ketaatan ini. Gak ada keikhlasan. Begitu juga suami, aku iso dadi wong apik lek istriku ndukung. Loh. Karena kalau tidak didukung sama istri, saya tidak sholat. Saya tidak didukung oleh istri, maka saya tidak berangkat majelis. Ini perubahan-perubahan atau hijrahnya dia ini bukan karena Allah, karena orang lain. Memang kadang-kadang ya, secara umum, kadang ada perubahan itu karena orang. Ya, ada perubahan hijrah karena orang, pemicunya. Cuman jangan jadikan pemicu ini keterusan, dan selalu tergantung dengan orang yang mengajak hijrah atau menjadi penyebab hijrah tersebut, baik suami maupun istri. Misalkan seorang suami yang soleh, masya Allah, kemudian menikah kepada seorang wanita yang kebetulan biasa-biasa, bukan solehah. Kemudian mungkin karena cinta sang suami tersebut, dengan telaten dan sabar, akhirnya menjadikan istrinya solihah. Bagus kan? Tapi ketika kesolihahannya atau berubahnya sang istri tersebut karena suami saja, ditakutkan kalau ada apa-apa, masalah dengan suami atau apa, namanya rumah tangga kan, balik, malah lebih parah. Nah terus bagaimana? Ya pemicu awalnya bolehlah karena orang, pemicu awal ya, karena suami atau karena istri, pemicu awal aja. Kemudian setelah pemicu awal tersebut, barulah berusaha, baik suami berusaha, istri juga berusaha untuk merubah maksud dan tujuan berubah hijrah itu karena Allah dan Rasul. Bakal awet. Walaupun ada masalah dengan suami atau istri, tetap awet hijrahnya, nggak pengaruh. Ya, tapi kalau misalkan hijrahnya itu karena orang lain, maka ketika orang lain itu punya masalah dengan dirinya, hijrahnya berhenti, bahkan lebih parah dari sebelumnya, karena dendam atau karena marahnya. Nah, bisa begitu kan? Ya, maka itu
ketika seorang suami itu dolim, suami itu orang yang dia fasik misalkan, dia suka semena-mena, istri punya hak untuk menuntut kewajiban, ya punya hak untuk menuntut kewajiban, dan juga punya kesempatan untuk bersabar. Pilihan kalau masalah hak dan kewajiban ini ya. Tapi kalau sudah terpenuhi hak dan kewajiban sebetulnya secara hukum, tapi suami ini mungkin ya orang-orang yang mungkin punya karakter-karakter tertentu gitu misalkan. Misal suami orangnya cuek. Ya, orangnya cuek. Mungkin masuk rumah cuman Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yes. Meneng-menengan. Atau durian HP. Nah, masuk rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, duduk, buka HP. Istrinya gak direken. Tapi hak dan kewajiban istrinya dipenuhi. Hak-haknya istri dipenuhi. Kewajiban suami, haknya istri dipenuhi. Nah, si istri tersebut pasti marah kan? Nggih apa tuh? Si jawab bapak ya. Nggih napa mboten Bu? Kompak ibu-ibunya. Marah pasti kan? Pastilah. Nah, ketika kemarahannya dia tersebut ditunjukkan dengan dia memberontak kepada Allah. Nah, ini loh, memberontak kepada Allah dengan dia tidak lagi menjadi sholihah, tidak lagi menjadi orang yang baik, dengan alasan karena suaminya tidak membimbing, tidak tidak care atau tidak peduli dengan dia, tidak sayang dengan dia, dan bla bla bla. Maka ini sebetulnya dia hijrahnya atau ketaatannya bukan karena Allah dan Rasul, masih ada riyaknya itu. Tapi kalau dengan perilaku suami yang cuek, dingin dan sebagainya tersebut, dia tetap menjaga diri, menjaga harga diri, menjaga ibadah, menjaga ketaatan kepada Allah, sambil mendoakan suaminya supaya dapat hidayah, supaya bisa peduli, supaya bisa gak dingin lagi, disiram banyu panas, Nah, seperti itu lebih bagus. Malah bisa menjadi keberkahan. Walaupun istrinya nggak direken gitu mungkin ya ada masalah. Nah, jadi jangan sekali-kali menggantungkan ketaatan kita kepada orang lain. Tetaplah kita taat walaupun orang lain di sekeliling kita atau orang yang kita cintai atau orang terdekat kita tidak taat. Dan sebisa mungkin untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk mengajak sama-sama taat. Nah, kemudian sekali lagi ya, walaupun suami itu termasuk orang yang dingin dan sebagainya, tetap keluarnya si istri tersebut harus dengan izin. Tapi kalau suami semena-mena, suami misalkan dolim dengan main tangan atau apa istilahnya, KDRT misalkan suami tersebut, kan ada jalur hukum. Dalam syariat Islam pun ada jalur hukum dalam hal ini. Karena mendolimi seorang istri dengan fisik itu dosa besar dan ada tuntutannya, baik secara negara maupun secara agama. Bukan mentang-mentang suami maka bisa ngamplongi bojone saya lain, enggak. Hah? Kamu kan istri, maka boleh kan? Enggak bisa. Kecuali kalau misalkan suaminya memang sakit ya, sakit jiwa. Ya, kalau seperti itu maka si istri bisa untuk keluar dan nuntut untuk ditalak. Bisa dia mengajukan kepada hakim, boleh itu. Kalau seperti itu boleh. Nah, kemudian ketika tidak mendapatkan perhatian kepada suami, ya tidak mendapatkan perhatian dari suami. Ketika tidak mendapatkan perhatian dari suami, jangan mencari perhatian kepada siapapun. Ya, sumpek ya pastilah. Ya, misalkan garing gitu kan rasanya kan. Rumah tangga itu ketika suami datang cuek, ketika istri ngajak ngobrol malah fokus ke HP. Rasanya kudu napa ngoten niku? Nggih, Bu. Kudu diapakno niku. Diapakno, Bu? Disunat mana itu?
Pegel pasti pegel. Tapi jadikan itu sebagai pemicu tambah taat kepada Allah dan Kanjeng Nabi. Carilah perhatian kepada Allah dan Nabi. Carilah perhatian dari Allah dan Nabi. Ketika kita tidak mendapatkan perhatian dari orang yang kita inginkan memperhatikan kita, carilah perhatian dari Allah dan Rasul. Allah itu memperhatikan kita dengan posisi kita sebagai apapun dan jadi apapun. Allah memperhatikan kita. Kanjeng Nabi peduli dan memperhatikan kita dengan kondisi kita menjadi umat yang tidak menyenangkan hati Nabi ataupun menyenangkan hati Nabi. Karena cintanya Nabi kepada umatnya itu tulus. Tidak ada tulusnya cinta makhluk kepada makhluk yang lain kecuali Kanjeng Nabi kepada umatnya. Ketulusan cinta Nabi itu tidak ada yang mengalahkan ketulusan tersebut. Mau suami, mau istri, mau anak ke bapak, mau bapak ke anak, enggak. Cinta Nabi yang paling tulus kepada umatnya. Dan Nabi selalu care dengan kita, selalu peduli dengan kita. Maka ketika kita tidak mendapatkan kepedulian dari orang yang ingin kita dapatkan kepeduliannya, mintalah pedulian kepada Nabi, yang pasti Nabi peduli kepada kita. Bermunajahlah kepada Allah dan Rasul. Menangislah ketika kita mengucapkan ya Allah. Ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, tenang hati. Tenang hati. Dan minta sama Allah supaya Allah melembutkan hati suaminya. Insya Allah coba sampai lihat. Jangan terus kita terlarut dengan kemarahan, terlarut dengan kekecewaan, dan akhirnya kita mencari orang lain untuk kita mendapatkan perhatian dari orang tersebut, atau mengemis perhatian dari orang lain yang jelas-jelas bakal menjadi mudarat bagi rumah tangga. Bakal jadi mudarat, bakal jadi masalah. Ya mungkin pertama-tama curhat. Ya, wong wedok ngapunten, lek wong wedok curhat kepada suami, kepada orang lain, kepada orang laki lain, ya tidak ada ceritanya sahabat sejati laki dan perempuan, itu tidak ada sih. Ya pasti adanya sahabat. Ya sudah kodratnya sih ya, karena kodratnya. Nah. Kemudian, jadi kenapa sih kok sampai seperti ini? Perjuangan seorang wanita sebetulnya bukan perjuangan seorang wanita, perjuangan perempuan dan pria, laki dan perempuan, ya, laki dan wanita itu sama-sama mempunyai perjuangan yang berat dalam berumah tangga. Tapi yang kita bahas sekarang memang masalah haknya suami yang wajib dipenuhi oleh istri kan. Kalau sebelumnya kan sebaliknya. Nah, kemudian kenapa kok sampai suami itu yang wajib dimintai izin bagi istri ketika istri ingin melakukan keluar rumah atau bagaimana? Ini karena suami mempunyai tanggung jawab penuh kepada sang istri dunia akhirat. Dengan akad ini menjadikan orang lain, dengan akad tersebut menjadi orang yang di bawah tanggung jawabnya dia. Yang tadinya orang lain menjadi orang yang dia bertanggung jawab kepada dia dunia akhirat dengan akad. Jadi orang lain jadi satu, jadi masuk dalam akad ini kan. Maka kewajiban suami sangat berat kepada istri. Masalah nafkah aja lah. Masalah nafkah. Suami itu wajib mendahulukan nafkah istri daripada ibu kandungnya sendiri. Ini banyak nih viral di medsos-medsos, gimana seorang suami memberi nafkah kepada ibunya, sedangkan istrinya tidak dikasih nafkah. Haram ini. Loh, katanya seorang anak itu milik ibu selamanya. Iya memang. Seorang anak itu milik ibu selamanya. Tapi dalam hal-hal yang seperti ini, dalam hal muamalah, ini kan muamalah maksudnya kan, muamalah nikah. Dalam hal muamalah nikah, suami itu mempunyai tanggung jawab penuh kepada istri dan anak. Dia juga punya tanggung jawab kepada orang tuanya. Iya. Tapi setelah dia tunaikan tanggung jawabnya kepada istri dengan nafkah yang wajib, ada kelebihan, barulah kasih kepada siapapun yang dia ingin kasih. Apakah wajib izin seorang suami ketika memberi nafkah kepada istrinya? Enggak izin, tidak perlu izin.
selama istrinya dicukupi nafkahnya. Dan nafkah yang dicukupi oleh istri tersebut standar. Yang wajib itu standar. Sudah pernah kita bahas kan? Yang wajib itu apa saja? Sudah pernah kita bahas ya. Ya nanti mungkin insya Allah ada detailnya masalah nafkah ini. Ya, jadi tidak semua milik suami adalah milik istri, bukan. Cuman sebagian atau harta suami itu ada sebagian milik haknya istri. Nah, tapi kalau hartanya suami, hartanya istri. Kalau hartanya istri tidak ada haknya suami. Tidak ada. Kalau istri misalkan mau kepin belanja atau apa boleh. Apakah izin suami? Iya. Secara ada beberapa ulama berpendapat iya izin. Cuman si suami tidak berhak untuk melarang. Kecuali mungkin yang tidak baik ya. Misalkan si istrinya kepin belanja yang tidak manfaat. Apalagi saya online belanja online kan gampang. Oh, belanja teko bendino kurir itu bendino teko yang tidak manfaat sama sekali. Barang-barang yang tidak ada gunanya. Nah, itu kan ditegur tidak masalah. Dilarang tidak masalah karena itu bukan suatu kebaikan kan. Tapi kalau secara umum misalkan si istri punya uang kepin beli emas, izin sama suami, tapi suami tidak berhak untuk melarang. Karena ini kan manfaat toh. Dan apakah emas itu menjadi milik bersama? Betul. Emas itu menjadi milik istri. Atau istri punya duit warisan, kemudian dia belikan rumah, terus dikontrakkan misalkan. Boleh nggak? Ya boleh, izin suami. Tapi suami boleh untuk melarang? Enggak, kecuali ada mudarat di situ. Misalkan, jangan beli rumah ini karena rumah ini rumah sengketa, misalkan suami tahu. Nah, kayak gitu kan beda toh, untuk kebaikan kan. Untuk kebaikan. Atau jangan rumah ini karena rumah ini tidak strategis. Suami terpaham ya, masalah keburukan dari rumah yang mau dibeli, nah itu beda lagi kan. Tapi kalau masalahnya enggak boleh. Nah, jadi ada hal-hal yang perlu diperjelas dalam hubungan rumah tangga ini. Maka itu penting sekali ngaji bab rumah tangga. Karena banyak orang yang berumah tangga tapi dia tidak berumah tangga tapi dia tidak paham fikihnya. Akhirnya dia secara umum aja, dan apalagi melihat dari media-media sosial ini kadang-kadang juga mempengaruhi dengan pengaruh yang buruk. Ya kayak yang viral-viral ini. Seorang suami memberi kepada ibunya itu dilarang, ada lagi sebaliknya. Suami harus memberikan semuanya kepada istri, tidak boleh kepada ibunya. Ada perbedaan ini, masalah ini kan ada dan ramai di medsos. Padahal yang sudah kita bahas tadi ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan, apakah ada tuntunan dari ulama puasa niatan tirakat agar anaknya menjadi anak yang soleh solehah? Sebenarnya bukan dengan tirakat tersebut, tapi dengan kita berpuasa atau melakukan amal ibadah, amal yang soleh, dan kita berdoa dengan amal soleh yang kita lakukan itu supaya ada keberkahan di keluarga kita. Bukan khusus untuk menguasai berpuasa untuk tirakat kepada sesuatu tertentu, enggak juga sih. Ya, tapi bisa juga puasa sunnah dengan niatan untuk mentirakati sesuatu, boleh. Tapi puasanya puasa sunnah sesuai aturan sunnah ya. Tapi kalau tidak dikhususkan, ya tidak masalah. Gimana hukumnya istri menggugat suami, tapi suami tidak menjatuhkan talak, bagaimana? Ya sebetulnya hanya suami. Menjatuhkan cerai ini kan hanya suami. Memang ada kondisi tertentu, ya, suami ini tidak bisa menolak. Yaitu kalau sang suami ketika nikah mengucapkan taklik talak yang di kitab nikah, buku nikah. Ketika sang suami telah mengucapkan talik talak tersebut di buku nikah, yang kalau tidak salah isinya kalau selama 3 bulan berturut-turut kalau nggak salah ya, tidak memberi nafkah, maka akan saya wakilkan kepada hakim untuk menjatuhkan talak. Kalau tidak salah seperti itu namanya talik talak. Nah, talik talak ini ketika si suami tidak ada kabar selama 3 bulan, tidak ada nafkah selama 3 bulan, maka si istri boleh untuk mengajukan kepada hakim dengan modal talik talak yang pernah diucapkan oleh suami. Nanti hakimlah yang menjatuhkan talak itu.
dengan wakalah dari sang suami yang telah diucapkan dulu taklik talaknya itu. Tapi kalau tidak pernah mengucapkan taklik talak bagaimana? Kalau tidak pernah mengucapkan taklik talak, ini repot. Ini repot. Nah, suami tidak mau mentalak, tidak jatuh talak akhirnya. Kalau bayar fidyah itu harus manggil ustadz untuk dibacakan doa sebelum dibagikan. Untuk bayar fidyah apakah perlu memanggil seorang ustadz untuk membaca doa? Ya enggak sih. Cuman kalau dia bisa baca doa sendiri ya enggak apa-apa. Kalau dia ngundang seseorang yang bisa berdoa untuk menolong dia mendoakan ya bagus juga sih ya. Tadi nyuruh ustadz tolong doakan saya mau fidyah, boleh. Tapi kalau dia doa sendiri ya tidak apa-apa. Yang penting dalam fidyah itu kan niat. Fidyah itu yang utama, yang penting adalah niat. Niat mengeluarkan fidyah. Itu yang penting. Kalau doa apa segala macam itu tambahan. Kalau dia tidak bisa berdoa, ya tidak apa-apa. Jadi TV di jamaah perempuan tidak nyala katanya. Mana? Anak-anak ini siapa? TV di perempuan tidak nyala. Ada. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana hukumnya jika salah satu dari suami istri melanggar perjanjian yang disepakati saat pranikah? Perjanjian apa dulu? Perjanjian pranikah itu bisa sah, bisa tidak. Menjadi sah kalau tidak ada kaitan dengan tujuan dari pernikahan. Contoh ya, perjanjian nikah, pranikah, sebelum nikah perjanjian, setelah nikah tidak boleh kumpul, karena si istri mungkin masih kuliah atau apa begitu, tidak boleh kumpul sampai lulus kuliah, misalkan ya, tidak boleh berhubungan suami istri sampai lulus kuliah. Perjanjian seperti itu sebelum nikah. Sah enggak perjanjian itu? Jawabannya tidak. Kenapa kok tidak? Karena fungsi tujuan dari nikah itu untuk menghalalkan hubungan suami istri. Ya kan? Dan ini kan keluar dari tujuan itu. Maka begitu akad nikah, si suami sudah memberikan mahar, maka suami punya hak. Dan istri punya kewajiban untuk memenuhi haknya si suami tersebut. Ya, kecuali kalau misalkan suaminya belum kasih mahar. Kalau belum kasih mahar, maka istri berhak nolak. Hubungan pertama loh ya, hubungan pertama kali. Berhak menolak. Sebelum dibayar. Yuk, jaluk mahar yang ngake misalnya, jadi cicil. Nolak sampai lunas. Tapi kalau perjanjian kayak apa? Contohnya perjanjian apa contohnya? Intinya pokoknya perjanjian tersebut tidak berkaitan dengan tujuan nikah, tidak membatalkan atau menafikan. Ya, menafikan tujuan dari pernikahan itu. Ya, kalau itu menafikan atau membatalkan, maka perjanjian itu dianggap tidak sah. Sekolah ilmunya apa? Puasa sunnah pas hari kelahiran anak boleh apa tidak? Boleh. Tapi lebih afdal lagi adalah puasa ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu hari Senin. Nabi pernah ditanya sama sahabat. Ya, Nabi pernah ditanya sama sahabat, kenapa puasa Senin? Kata Nabi apa? Karena hari itu hari di mana aku dilahirkan, dan Nabi mensyukurinya dengan puasa. Kalau kita puasa untuk hari tertentu yang kita dilahirkan di situ boleh tidak? Ya silahkan. Tapi lebih afdal lagi mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan puasa, sudah ada tuntunannya. Bagaimana hukumnya jika suami istri tidak bertegur sapa karena untuk menghindari perdebatan? Suami istri tidak bersapa, ini tidak bertegur sapa, ini lebih dari 3 hari bahaya loh.
Dosa nih. Ya. Kecuali kalau misalkan suami itu memang tidak menyapa si istrinya karena mendidik istrinya. Misalkan istrinya melakukan suatu perbuatan untuk apa ngoten gitu, terus dikasih tahu oleh sang suami, ngeyel, bantah, nggak nurut, akhirnya di apa istilahnya itu pisah ranjang ya, pisah ranjang itu merupakan bagian dari fikih, tapi tidak boleh lama. Ya tidak boleh lama. Itu untuk pendidikan aja, untuk tarbiyah aja. Tapi lek podo gak ngerekene sama sekali, si suami cuek, si istri cuek, dadi opo rumah tangganya. Gue ada perlunya WA, padahal sak oma. Dek, kopi. Nggih, Mas. Kopi sampun ten meja. Ndak enak kan? Hah? Pernah tengkar sama istri terus dibuat di batin ingin mentalak apa sudah jatuh talak. Kalau mentalak istri dengan batin saja tanpa ada perbuatan atau perkataan apapun, enggak jatuh. Enggak jatuh. Tapi kalau misalkan dia melakukan suatu perbuatan, misalkan ya, istantan aku nang omamu, nang omah, kok aku antarkan kamu ke rumah orang tuamu, dengan hati mengatakan aku talak kamu, jatuh talak itu. Jatuh talak. Ya, karena kinayah atau sindiran, kalimat yang tidak langsung jelas itu kalau tanpa niat talak tidak jatuh talak, kalau niat talak jatuh talak. Contoh balik. Ada ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i. Ada mazhab yang lain memang ada perbedaan. Ada seorang suami mengaku bujang. Sampean sudah nikah? Belum. Padahal anaknya wakil. Bojone di omah. Belum. Ya mungkin tujuannya mau nikah lagi atau gimana gitu ya. Belum, saya masih bujang. Apa hukumnya? Apakah jatuh talak? Secara muktamad di mazhab Syafi'i, ada mazhab yang lain berbeda. Tidak jatuh. Itu kinayah. Kinayah. Dosa? Iya, dosa bohong. Tapi apakah jatuh talak? Enggak. Kecuali dengan hatinya dia niat untuk mentalakkan istrinya, maka jatuhlah talak tersebut. Ada pertanyaan lagi tidak? Hah? Ini ibu-ibu ada pertanyaan enggak ada? Enggak ada. Apa perlu bangun nikah? Bangun nikah itu atau tajdidun nikah itu kalau ada sebab syar'i boleh. Tapi kalau tidak ada sebab syar'i ya buat apa? Sebab syar'i ini misalkan ganti nama atau suka gegeran, suka ribut, suka gak cocok atau gimana begitu ya. Terus ada perbarui nikah. Apakah itu berarti menafikan nikah yang awal? Enggak. Walaupun ada ulama yang mengatakan iya menafikan, tapi sebagian besar ulama mengatakan enggak menafikan. Lagi pula bangun nikah ini fungsinya apa? Untuk mengenang masa lalu. Misalkan sudah sekian tahun nikah, ya segitu-gitu aja kan. Kemudian ada tajdid nikah, perbarui nikah, ya kayak mantan baru itu. Kan ada nilai memori kenangan indah gitu kan ya. Kayak udah di mantan anyar maneh kan gitu kan. Ya dengan proses nikah juga. Cuma enggak kuade, enggak udah wong-wongan, enggak. Itu kan ada nilai tersendiri tuh. Ada nilai kenangan tersendiri atau istilahnya merefresh lagi suatu hubungan. Ada manfaat di situ. Dan tidak menafikan nikah yang sebelumnya. Nikah yang sebelumnya tidak nafi, tidak menghilangkan. Itu tajdid nikah. Bukan orang yang ternyata nikahnya dulu tidak sah, maka dia nikah lagi, bukan nikah lagi aslinya, tapi dia nikah yang untuk kesahan nikahnya dia yang sebelumnya tidak sah. Contoh ya, ada kasus ada seorang laki perempuan datang ke anak waktu itu,
Sudah nikah sekian tahun, sudah punya anak berapa gitu. Ternyata baru tahu bahwa si istri ini bukan anak sah dari bapaknya. Dalam arti anak zina. Dan dulu waktu nikah, yang nikahkan bapak itu, bapaknya dia ini, tapi bukan wali harusnya kan? Kan kalau anak zina kan walinya hakim. Setelah sekian lama dan punya anak sekian, baru orang tuanya ngaku kalau dia ternyata itu adalah anak zina. Nah, gimana status pernikahannya? Fasakh nikahnya. Harus nikah lagi. Harus nikah lagi dengan wali hakim. Cuman status anak-anak yang sudah lahir itu sah, bukan anak zina, tapi nggak sah dan bernasab kepada bapaknya. Ya, kenapa? Karena waktu nikahnya itu dengan bangun nikahnya itu karena awal nikahnya itu dengan keyakinan bahwa dia sah nikah, yang ternyata setelah sekian tahun kebukti bahwa tidak sah nikah. Ya, wallahu a'lam. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Fatihah billahi faqina fi din wa hadu salih man asafuna sallallahu alaihi wasallam. Hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بحق الفاتحة وصلاة الفاتحة بركة الفاتحة تقبل منك سمع عظيم وتب عليك رضا الله واستغفر بنا فإن ذل الله والعافية العمر ذاتك يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.